Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita memasuki awal bulan Juni dan kita mempersiapkan diri juga untuk bersama-sama menyambut Pentakosta. Adakah kuasa Roh Kudus masih bersama dengan kita? Maka marilah kita belajar dari firman Tuhan. Kita harus selalu berani karena kita benar seperti yang dialami Paulus. Bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 mulai ayat 35 sampai dengan ayat 40. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami takut karena dibuli. Sebagai orang Kristen, memang seringkali kami mengalami pembulian. Tapi biarlah hari ini kami belajar, kami tetap berani menyatakan kebenaran, sekalipun kami berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka kepada kami dan kepada Engkau, tapi kami percaya Engkau melindungi kami, menjaga langkah hidup kami, hingga nama-Mu tetap dipermuliakan. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, sebab melalui firman Tuhan inilah kami akan dikuatkan, kesaksian hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan pada satu kesempatan, Paulus ini harus masuk dalam penjara. Setelah didera, setelah disakiti, dia harus masuk dalam penjara. Kemudian bagian atas mengatakan ketika terjadi gempa bumi, Paulus tetap tidak mau kabur. Lalu ketika dikatakan oleh penjaga atau pembesar kota besoknya, "Lepaskan Paulus." Kepala penjara akhirnya berkata, "Kamu boleh lepas." Apa yang dikatakan Paulus ini sangat menarik ya. Pejabat itu menyampaikan perkataan kepada pembesar, tetapi Paulus mengatakan begini, Mereka menganiaya aku tanpa diadili. Mereka mendera kami, warga orang Roma, di muka umum. Lalu mereka melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak bisa. Tidak mungkin. Suruh mereka datang. Suruh mereka minta maaf. Kami warga orang Roma yang kamu aniaya. Nah, ketika pembesar-pembesar kota mendengar bahwa mereka itu adalah orang warga negara Roma, mereka ketakutan. Lalu mereka datang ke penjara, minta maaf, dan akhirnya melepaskan Paulus dan temannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini kita bisa membaca firman Tuhan yang mengatakan ketika seseorang dibuli, lalu pembuli itu mau lepas tanggung jawab, dengan tegas Paulus berkata tidak bisa. Nah, aku dan Silas ini bukan orang-orang sembarangan. Kami warga orang Roma dan kamu aniaya di depan umum tanpa kami diadili. Lalu dilemparkan dalam penjara. Seolah-olah kami penjahat. Lalu kamu mau melepaskan aku diam-diam, lepas tanggung jawab juga. Supaya masyarakat tidak tahu bahwa kamu udah bersalah. Kamu mau dikatakan selalu benar. Tidak bisa.
kamu harus minta maaf. Nah, keberanian yang wah luar biasa ini. Akhirnya memang pembesar kota datang, lalu minta maaf, dan kemudian Paulus dilepaskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah gambaran seseorang yang berani karena dia yakin bahwa kehidupannya benar di hadapan Tuhan, dan dia tahu bahwa dalam keberanian itu dia tidak sendiri, sekalipun dia didera, dimasukkan dalam penjara, tetapi Tuhan menguatkan, Tuhan menghibur, Tuhan memampukan mereka tetap setia kepada iman. Dan itu sebabnya mereka tetap bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, dan semakin banyak orang percaya akan kebangkitan Yesus. Dan ini tentu saja membuat banyak orang yang tidak suka akan berita kebangkitan Yesus semakin panas hati. Nah, peristiwa itu hendaknya juga menguatkan kita. Roh Kudus sudah dicurahkan, maka marilah kita hidup di dalam terang karya Roh Kudus dalam kebenaran dan keberanian. Jangan kita kemudian takut mengaku diri kita ini sebagai orang Kristen. Mungkin kita akan dibully, ada banyak gereja di sini dibully, tetapi mereka imannya tetap hidup. Ya, berpindah-pindah tidak masalah, yang penting mereka bisa bersekutu, memuji Tuhan, menaikkan doa, dan tetap meminta kasih setia Tuhan dinyatakan. Ada pengampunan, dan bagaimana gedung gereja akhirnya mereka bisa dapatkan. Sungguh, ini adalah penyertaan karya Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita praktekkan juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada seorang muda, dia diterima di satu perusahaan baru setelah dia pindah dari perusahaan yang lama, dan karena pengalamannya dia langsung menjabat jabatan yang cukup bagus gitu ya, katakan sebagai supervisor, padahal dia baru. Nah, kemudian dia masuk di situ, mulai kerja. 1 minggu dia lihat, waduh, kok di sini banyak maling, banyak orang tidak jujur, banyak orang sembrono, kerjanya asal-asalan. Wah, enggak bisa kayak gini. Saya harus benahi. Sebagai warga kerajaan surga, saya diterima di sini untuk memperbaiki citra perusahaan. Supaya citra perusahaan ini pulih, baik, lalu barang dagangannya ya laku, baru saya layak menerima gaji sebagai seorang supervisor. Saya harus tunjukkan. Mulai dia memikirkan bagaimana memberantas ketidakadilan, kejahatan-kejahatan yang ada di situ. Dia tahu resikonya pasti dia akan dibully, tidak disukai, tapi dia katakan, Tuhan akan menopang aku. Aku warga kerajaan surga. Itu yang dia pegang. Sedikit demi sedikit ya, dia mulai meluruskan. Yang datang terlambat ya diskors, yang mencuri-curi mulai diberi peringatan, ya, yang suka ngomong keras, ngomong kotor dihentikan, masih banyak hal lain. Sungguh berat, ya, karena di situ mereka sudah seperti sarang penjahat saja, sampai bosnya juga udah kewalahan sebetulnya, tapi kalau dikeluarkan semua akan terjadi demo besar. Nah, satu hari pemuda ini mau berangkat kerja. Dia sadar bahwa setiap saat dia bisa dibully dan nyawanya bisa melayang. Tapi dia katakan, Tuhan, aku melakukan ini karena aku warga kerajaan-Mu. Aku harus berani melakukan kebenaran. Dah pasrah. Aku belum berkeluarga, jadi kalau ada sesuatu, ya sudah. Aku sendiri yang menanggung, paling-paling orang tuaku yang sedih dan kakak adikku yang sedih. Ya. Dan memang satu hari ketika dia bekerja, dia merasa ada yang tidak enak. Kok di belakang ini sepertinya ada yang mengikuti. Nah, dia naik sepeda motor, ada 2 sepeda motor ikut terus dia sudah mulai curiga. Nah, karena pakai helm kan nggak kelihatan. Lalu dia berdoa, Tuhan, saya serahkan nyawa ini dalam pelukan tangan kasih-Mu. Nah, dia jalan terus. Sampai di tempat yang agak tidak ramai, memang betul. Satu sepeda motor itu nyalip di depan dan yang satu lagi mepet dari belakang. Dia upaya untuk dijatuhkan, kemudian dicegat dari depan supaya tidak bisa lari gitu ya. Nah, akhirnya betul, dia jatuh. Ya, karena dipepet dan dijatuhkan, dia jatuh. Dia jatuh, lalu sepeda motor yang depan mau lari, yang belakang juga mau lari. Apa yang terjadi? Ketika dia masih terjatuh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam keadaan ditimpa motor, dia berusaha untuk bangun. Dia tahu bahwa 2 sepeda motor itu kabur. Tanpa diduga, entah dari mana, tiba-tiba dari depan itu ada 2 sepeda motor rombongan polisi.
Jadi ada 4 orang. Dan mereka melihat dengan jelas kejadian seperti itu ketika 2 motor itu mau kabur dikejar. Dan akhirnya ketangkap. Lalu pemuda ini dibawa ke rumah sakit, diobati. Ya, ada luka-luka walaupun tidak parah tapi ya terluka. Dan dia katakan, saya akan lanjutkan kerja, kasih obat anti sakit dan sebagainya, dia kerja. Yang 4 orang atau 2 sepeda motor temannya ini dibawa ke kantor polisi untuk diproses. Lalu dia ceritakan pada bos, saya nggak tahu siapa, apakah karyawan sini dari pabrik di belakang atau temannya orang bayaran, saya nggak tahu. Tapi pasti saya akan dipanggil untuk menjadi saksi. Nah benar, akhirnya besoknya dia dipanggil menjadi saksi dan ternyata bosnya mendampingi dengan baik. Dan ketika dipertemukan ternyata itu yang 2 karyawan, yang 2 orang bayaran. Lalu ditanya oleh polisi ini dan itu, apa tujuannya, apa motivasinya? Ya, akhirnya yang bayaran bilang kan saya cuma dibayar. Nah yang karyawan ini ditanya, apa tujuanmu? Sakit hati. Karena dia berlaku jujur dan benar. Segala, ya katakan, saya ini sekarang nggak bisa jadi maling lagi, nggak bisa korupsi lagi, gitu ya. Nah bosnya kan kecewa, marah, dan bingung juga saat itu. Akhirnya dia serahkan pada polisi untuk diproses dan mereka kedua pulang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di jalan bosnya berkata, kenapa malaikat Tuhan bersama kamu? Tiba-tiba ada 2 rombongan motor polisi yang datang, yang kamu juga tidak tahu datang dari mana, dari belokan sebelah sana 1, dari belokan sebelah sini 1. Jadi mereka ada di posisi sebelum perempatan jalan. Kenapa tiba-tiba ada 2 motor yang datang bersamaan? Dan mereka katakan mereka lihat kejadiannya dengan mata kepala mereka sendiri. Yang satu nyegat di depan, yang satu mepet supaya jatuh. Udah nggak bisa lari. Malaikat Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena orang ini berani berkata benar, berbuat benar bagi kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan juga menjaga. Dan orang itu mengatakan begini, Pak, saya itu cuma bisa pasrah pada Tuhan. Setiap hari saya hanya berdoa, ya Tuhan bimbing aku di jalan-Mu, supaya aku bisa menyatakan kemuliaan nama-Mu. Aku tahu aku akan dibuli. Aku tahu aku banyak menghadapi masalah. Tetapi seperti murid-murid-Mu, Engkau lindungi. Aku juga percaya Engkau melindungi aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan kekuatan karya Roh Kudus, maka mari kita lanjutkan dengan berani bersikap benar. Kebenaran itu didukung oleh keberanian yang datang dari surga. Keberanian didukung oleh kebenaran yang dicahayai oleh cahaya surgawi. Jadi lanjutkanlah kehidupan, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Dalam banyak perkara kami takut untuk pembulian. Tapi sekarang beri kami keberanian, Roh Kudus yang sudah dicurahkan, penyertaan Kristus dan pertolongan Allah Bapa akan senantiasa bersama dengan kami. Oleh karena itu biarlah kami tetap berlaku kudus di hadapan Tuhan. Berani karena benar, benar karena kami dipimpin oleh Roh Kudus, karena itu kami berani menyatakan kebenaran. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.